Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam, yaitu tentang apakah azab kubur berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat. Azab kubur adalah siksaan yang diberikan kepada seseorang setelah ia meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kuburnya sebagai balasan atas perbuatan buruk yang dilakukannya selama hidup di dunia. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang adanya azab kubur dan menggambarkan betapa beratnya siksaan tersebut. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat banyak hadis sahih yang menunjukkan adanya azab kubur. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya telah meninggalkannya dan ia mendengar bunyi sandal mereka, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Kemudian keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang dahulu kamu katakan tentang orang ini atau Nabi Muhammad? Jika ia seorang mukmin, maka ia akan menjawab, saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Allah telah menggantikannya dengan tempat duduk di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang beriman akan mendapatkan nikmat kubur, sedangkan orang yang kafir atau bermaksiat akan mendapatkan azab kubur. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah azab kubur ini berlangsung terus-menerus hingga hari kiamat? Dalam berbagai literatur dan penjelasan para ulama, azab kubur ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat terus-menerus hingga hari kiamat, tergantung pada amal perbuatan orang yang bersangkutan. Yang pertama, azab kubur yang bersifat terus-menerus. Azab kubur yang bersifat terus-menerus biasanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dan meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia
agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang telah meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar dan tidak bertaubat akan terus mengalami siksa hingga hari kiamat. Yang kedua, azab kubur yang bersifat sementara. Ada juga orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur tetapi tidak bersifat terus-menerus. Misalnya, orang yang dosanya lebih sedikit dan ia memiliki amalan-amalan kebaikan yang dapat mengurangi atau bahkan menghapus dosanya setelah melalui azab tertentu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk menghindari azab kubur, kita perlu selalu mengingat kematian dan berusaha untuk selalu bertaubat kepada Allah. Beberapa amalan yang dianjurkan untuk menghindari azab kubur antara lain: membaca surah Al-Mulk setiap malam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat bagi seseorang sampai ia diampuni, yaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Berdoa kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah orang hidup dan mati, dan dari fitnah Dajjal yang jahat. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan amal ibadah kita, sehingga kita dapat terhindar dari azab kubur yang sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalannya dan menyelamatkan kita dari siksa kubur serta memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.